Halo, saya Ermika Mbok Putri dengan NIM 904 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan membacakan rangkuman pengantar ilmu hukum, buku dari R. Suroso, SH. Pengertian ilmu hukum dari segi pengantar dan ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Mengantar dari kata pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing, inleading, Belanda, dan introduction dari bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda, antara lain, menurut J. van Apeldoorn, berpendapat ilmu hukum terdiri atas sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Menurut W. L. G. Lemire, berpendapat ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif atau repositivisme. Yang kedua ada sosiologi hukum atau resosiologi, dan perbandingan hukum ada res vergelijking, dan sejarah hukum res geschiedenis. Selanjutnya ada J.B.H. Belfroid berpendapat ilmu hukum terdiri atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Menurut Profesor Lee On-hook, SH, berpendapat ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum sistematis. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Inleiding tot de rechtswetenschap adalah pengganti dari istilah Encyclopedie de Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap merupakan terjemahan dari Einführung in de Rechtswetenschap, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Di Indonesia, istilah ini telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechthogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Sampai sekarang istilah ini dijadikan kurikulum mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum. Ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. 5. Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu hukum pada tingkat persiapan. Pengantar ilmu hukum dari segi disiplin hukum. Dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan pertama, filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Kedua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang cita-citakan masyarakat tertentu. Pengertian tentang hukum. Yang pertama, dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan sebagainya, sesuai latar belakang dari sarjana itu sendiri. Yang kedua, hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah, mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya. Yang ketiga, hukum merupakan pengatur dan penunjuk dalam kehidupan bermasyarakat atau levensvoorschriften. Yang keempat, hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Arti hukum dari segi etimologi. Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-qas, yang selanjutnya diambil alih bahasa Indonesia menjadi hukum.
Yang kedua ada reh, berasal dari kata rectum, bahasa Latin, yang mempunyai arti bimbingan, tuntunan, dan pemerintahan. Dari kata reh, timbul juga istilah Gerechtsstaat dari bahasa Belanda dan Gerechtigkeit, bahasa Jerman, yang berarti keadilan. Yang ketiga ada jus, berarti hukum dalam bahasa Latin iubere, artinya mengatur atau memerintah. Jus bertalian erat dengan justita, atau keadilan. Dan yang keempat ada lex, berasal dari bahasa Latin dari kata legere. Legere artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Tujuan hukum. Inti tujuan hukum dari beberapa pakar hukum ialah: yang pertama, melindungi hak asasi setiap manusia. Kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Keenam, kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Macam-macam penafsiran. Yang pertama, cara penafsiran. Dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, dalam pengertian objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Ketiga, dalam pengertian sempit atau restriktif apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misal mata uang logam dalam pasal 1756 KUH Perdata. Dan yang keempat, dalam pengertian secara luas atau ekstensif apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya, misalnya mata uang kertas pada pasal 1756 alinea kedua. Dilihat dari sumber penafsiran dapat bersifat: pertama, otentik. Penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang, seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan. Yang kedua, doktrinair. Penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Yang ketiga, hakim. Penafsiran yang bersumber dari hakim atau peradilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Hubungan hukum. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Jadi, dalam semua hubungan dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum ialah pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan atau verbintenis yang timbul karena adanya suatu perjanjian overeenkomst. Jadi, setiap hubungan yang mempunyai dua segi, yaitu segi behoefdigheid atau kekuasaan atau kewenangan atau hak, dengan lawannya plicht atau kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh hukum yang lazimnya disebut onrechtmatige adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan menurut KUH Perdata pasal 1365. Akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Contohnya seperti membuat wasiat. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum sangat bermanfaat dan berfungsi dalam usaha memperdalam dan memperluas pengetahuan kita dalam 3 bidang sekaligus, yaitu bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan sejarah hukum. Perbandingan merupakan suatu metode penelitian, penalaran, dan metode pendidikan yang sangat ampuh dalam rangka pengembangan dan pendalaman ilmu hukum di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, Ermika Ambawa Putri, dengan NIM 904. Penjelasan tentang pengantar ilmu hukum, buku dari R. Suroso SH. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.